Tidak apa-apa orang fakir miskin itu dapat 1 ton beras, ada masalah. Kita kadang-kadang berpikirnya zakat fitrah itu satu orang kasih 10 liter saja, kasih. Enggak begitu, Pak. Kata Nabi, ugnuhum, perkaya mereka. Sehingga mudah-mudahan tahun depan mereka tidak lagi menjadi mustahik. Dicoret namanya dari daftar penerima zakat karena sudah tidak fakir miskin lagi tahun depan. Setelah dikasih dia beras 500 kilo misalnya, 300 kilo, itu beras dia jadikan modal usaha. Lepas lebaran dia jualan sabu-sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini di penghujung bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang kajian fikih seputar zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat fitrah atau juga diistilahkan dengan zakat fitri. Ya, sebagian ulama menggunakan istilah zakat fitrah, sebagian ulama lain menggunakan istilah zakat fitri. Ya. Fitrah itu artinya suci, sementara fitri artinya makan pagi. Jadi iftar. Jadi fatar yaftur itu artinya makanan atau makan pagi. Dikatakan Idul Fitri itu hari di mana kita makan pagi. Cuma orang Indonesia kalau anaknya lahir pas lebaran diberi nama Fitri. Itu Fitri artinya makan pagi, Pak. Idul Fitri artinya hari di mana kita makan pagi. Nabi bersabda, "Sumul ru'yatihi wa aftirul ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian, makanlah kalian karena melihat bulan. Makanya hari itu kita disunahkan makan. Begitu selesai azan subuh, selesai sholat subuh kita disunahkan kita makan dulu baru berangkat sholat Id. Kata para sahabat, sungguh Nabi SAW tidak berangkat sholat Id kecuali beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah pulang dari sholat. Nah itu bedanya. Kalau Idul Fitri beliau makan dulu baru berangkat sholat. Kalau Idul Adha beliau pergi sholat dulu baru pulang baru makan. Jadi itu istilah zakat fitri. Zakat fitri, zakat fitrah. Ya, sama saja. Kalau fitrah dia pakai istilah fitrah itu dari kesucian ya. Misalnya hadis Nabi, kullu mauludin yuladu an fitrah. Semua bayi yang baru lahir itu kata Nabi lahir di atas fitrah, kesucian. Kesucian apa? Kesucian Islam. Ya, fabawahu yaj'alahu yahuda aw nasara aw majusi. Dan bapaknya yang menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zakat mal. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari sebagian harta mereka berupa zakat mereka untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Jadi kalau zakat mal itu membersihkan harta, maka zakat fitrah ini mensucikan jiwa. Gitu, menyucikan jiwa. Maka jamaah rahimakumullah, zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan setiap Ramadan. Sementara zakat mal sudah kita bahas dulu, dia berkaitan dengan nisab haul dan utang. Itu nisab haul dan utang. Seorang yang nisab hartanya sampai nisab cukup haul, kemudian sudah tidak punya utang atau utangnya sudah lunas atau utangnya mampu dilunasi, maka wajib bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah ini dibayarkan setiap Ramadan di akhir bulan suci Ramadan. Nah, kemudian berikutnya, kepada siapa kewajiban zakat fitrah itu? Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Hadis-hadis yang sahih, para sahabat menceritakan, kunna nu'maru an nukhrij as-sadaqah ala kulli rajulin aw imra'atin wa ala saghirin aw kabirin wa ala 'abdin mamluk wa hurriyat so'al min al-iqtin atau so'al min al-zabib atau so'al min al-sya'ir atau so'al min al-ta'am. Kata para sahabat, kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengeluarkan zakat ya, kepada semua laki perempuan, kemudian anak-anak orang dewasa ya, kemudian budak maupun orang merdeka. Berupa apa? Berupa satu sok dari gandum, satu sok dari jawawut, satu sok dari kismis, satu sok dari gandum, satu sok dari kurma, satu sok dari makanan, atau so'a minat ta'am, satu sok dari makanan.
Nah, berdasar hadis inilah maka para ulama menyimpulkan berarti zakat fitrah atau zakat fitri itu sifatnya per kepala. Zakat yang dihitung berdasarkan kepala. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um, jika ada seorang ibu melahirkan bayinya pada tanggal 30 Ramadan, ya, tanggal 30 Ramadan. Mungkin ibu itu semangat pergi cari diskon. Datang dia ke mall, brojol di sana. Semangat dia nyari diskon. Ya, lahiran anaknya tanggal 30 Ramadan. Ya, tanggal 30 Ramadan lahirannya. Maka pada saat itu otomatis anaknya itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Sampai sebelum maghrib tanggal 1 Syawal. Misalnya hari ini 30 Ramadan. Dan sore nanti jam 5 ada ibu melahirkan bayinya. Ya, jam 5 sisa 1 jam sebelum 1 Syawal, maka bayi yang lahir itu juga wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, begitu penjelasan Imam Syafi'i mengutip qaulnya Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada sebagian yang berpendapat bahwa bayi itu kan belum makan nasi, sehingga dia belum dibayarkan zakatnya. Tapi jamaah rahmatullah, bayi itu minumnya ASI, dan selama dalam kandungan pula dia kan tetap menerima nutrisi. Dari mana? Dari makanan ibunya. Jadi hakikatnya bayi itu juga sudah makan. Sehingga wajar kalau pendapat mayoritas ulama mengatakan bayi yang baru lahir pun tetap wajib dibayarkan zakat fitrah atasnya. Bukan bayi itu yang wajib, orang tuanya yang wajib. Berdasarkan hitungan jumlah per orang per kepala di dalam satu rumah atau yang menjadi tanggungan seseorang. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, kepada siapa zakat fitrah diwajibkan? Nabi bersabda, "Ughnuhum 'anil su'ali fi hadzal yaum." Perkayalah fakir miskin dengan zakat fitrah kalian pada hari ini, hari Lebaran. Maka berdasar hadis ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat yang wajib bayar zakat fitrah atau muzakki zakat fitrah. Jadi pemberi zakat namanya muzakki, penerima namanya mustahik. Yang wajib bayar zakat fitrah atau muzakkinya itu adalah semua orang yang punya makanan pokok pada hari Lebaran 1 Syawal. Itulah orang yang disebut muzakki atau orang yang wajib membayar zakat. Maka bisa jadi ada orang yang fakir miskin tapi dia juga muzakki karena dia tetap punya makanan, ya. Dia tetap punya makanan, sehingga mungkin saja dia menjadi muzakki, saat yang sama dia juga jadi mustahik. Nah, itu tidak ada masalah. Dia jadi muzakki pula, dia jadi mustahik juga. Jamaah rahmatullah. Kemudian berikutnya, zakat fitrah itu berupa apa? Tadi disebutkan dalam hadis oleh para sahabat, so'an minal iqtin, so'an minal zabib, so'an minal tamar, so'an minal syair, ya, so'an minal ta'am. Satu sok dari makanan-makanan. Nabi contohkan atau sahabat menyebutkan contoh-contohnya, kurma, gandum, jawawut, kismis atau anggur kering. Tapi ada lafaz yang umum, so'am minat ta'am, satu sok dari makanan. Maka zakat fitrah itu berupa makanan, sesuai dengan makanan yang kita makan. Kalau Bapak Ibu rahimahullah makannya di rumah beras insinyur, maka jangan pakai zakatnya, jangan pakai beras doktorandus, ya. Insinyur juga berasnya, gitu. Karena beras insinyur yang dimakan, jadi zakatnya jangan beras doktorandus, ya. Nggak tahu apa ada tidak itu beras begitu. Gitu. Kalau orang Papua makannya katanya sagu, katanya. Mungkin dulu itu ya di pedalaman. Kalau sekarang juga orang Papua makan nasi juga. Ya, kalau makanannya masih sagu, makanan pokok, maka dibayar pakai sagu. Kalau orang-orang Arab ya itu makanannya kalau bukan kurma, mereka gandum, roti ya. Roti yang asalnya dari gandum. Ya begitu makanan mereka. Orang Indonesia ini yang unik makanannya. Kalau kita lihat di Tanah Suci itu, datang kita ke sana umroh atau haji, lihat di hotel, orang Indonesia itu yang paling ramai makanannya dalam satu meja. Yang lain itu makanannya cuma 1-2 macam. Kita ini yang paling ramai makanannya. Nah, orang Indonesia itu makannya 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 toyib, 8 basor. Itu orang Indonesia gitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi memang makanannya lengkap sekali orang Indonesia itu. Bandingkan sama orang-orang luar sana. Orang barat itu makanannya roti saja. Mungkin dia padu-padukan dengan ayam kayak gitu. Nah, kita ini yang paling lengkap, tapi kita ini beras ya. Kita umumnya menggunakan beras. Hanya memang Imam Malik itu berpendapat boleh zakat fitrah berupa uang. Iya, karena kata beliau ilatnya zakat fitrah
Ilat itu artinya maksud. Ya, maksudnya zakat fitrah itu adalah, tujuannya itu adalah untuk memperkaya fakir miskin. Ugnuhum, perkaya mereka orang fakir miskin. Ya, pada hari Lebaran. Ya, berarti dengan uang boleh. Maka kalau kita menggunakan zakat fitrahnya dengan uang, tentu tinggal dikonversi berapa harga beras. Nah, terus berapa itu satu sok? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan satu sok itu kurang dari 3 liter. Ada pula yang menyebutkan satu sok itu lebih dari 3 liter. Nah, tidak masalah kita bulatkan saja menjadi 4 liter. 4 liter beras dalam satu rumah. Katakan misalnya 4 orang, suami istri, anak 2. Ya, berarti otomatis 4 kali 4, 16 liter. Itu kalau berupa uang tinggal dihitung berapa harga seliternya berapa. Katakan misalnya 8.000, berarti 8 kali 4, 30.000. Nah, 30.000 itu untuk satu orang. Kali 4 lagi. Nah, itu mungkin berapa itu ya? 100-an sekian. Itu 100 berapa? 2. Iya, segitulah. Jamaah rahimakumullah. Itu zakat fitrahnya seperti itu. Kemudian berikutnya, kapan dibayarkan zakat fitrah? Sejak Ramadan sudah bisa dibayarkan. 1 Ramadan bisa dibayarkan zakat fitrah. Kita bisa kumpulkan entah itu ke masjid atau kemana. Itu bisa. Tetapi dibagikan kepada mustahik tidak boleh cepat. Sekarang belum bisa. Belum bisa ini beras dibagi ke fakir miskin. Mengapa? Karena zakat fitrah itu kata para ulama adalah untuk memperkaya mereka pada saat Lebaran. Ugnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum. Perkaya mereka fakir miskin pada hari Lebaran ini dengan zakat kalian. Artinya zakat fitrah itu dimaksudkan supaya mereka semua itu punya makanan pada hari Lebaran. Sehingga tidak ada lagi orang yang kesusahan di rumahnya. Tidak ada lagi orang yang kelaparan di rumahnya pada saat hari Lebaran. Namanya juga hari raya. Semua orang bergembira. Semua orang merayakan. Sehingga mereka tidak lagi mengemis-ngemis, tidak lagi minta-minta. Nah, cuma lagi-lagi yang beda di zaman Nabi sama zaman kita sekarang. Zaman Nabi itu dikasih zakat fitrah. Tidak ada lagi yang minta-minta, tidak ada yang mengemis-ngemis. Kalau kita sekarang tambah Lebaran, tambah banyak pengemis. Karebosi itu banyak sekali pengemis gitu. Pas hari Lebaran banyak sekali. Jadi agak beda memang masa kita dengan masa Nabi SAW. Itu jadi karena itulah Imam Ahmad berpendapat zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin nanti 3 hari sebelum Lebaran, tanggal 27 Ramadan, hari Ahad mungkin. Ahad ya 27 Ramadan. Itu paling cepat itu kata Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i bahkan berpendapat zakat fitrah dibagikan kepada fakir miskin nanti tanggal 1 Syawal, artinya malam Lebaran. Mulai dibagikan zakat. Malam Lebaran dibagikan itu zakat fitrah sampai besok paginya sebelum khatib menyampaikan khutbah. Bahkan Imam Abu Hanifah itu lebih mepet lagi waktunya. Ba'da sholat subuh tanggal 1 Syawal hari Lebaran. Misalnya hari ini Lebaran, Pak. Habis sholat subuh ini baru dibagi itu zakat fitrah. Itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah seperti itu. Dan dibawa kemana? Dibawa ke tempat sholat id kalau tidak habis. Dibawa ke tempat sholat id. Ya. Kemudian bagaimana kalau nanti di tempat sholat itu cuma 3 orang fakir miskin atau semua sudah dapat tapi masih ada sisanya, bagikan habis. Tidak apa-apa orang fakir miskin itu dapat 1 ton beras, kan ada masalah. Kita kadang-kadang berpikirnya zakat fitrah itu 1 orang kasih 10 liter saja kasih. Enggak begitu, Pak. Kata Nabi ugnuhum, perkaya mereka. Sehingga mudah-mudahan tahun depan mereka tidak lagi menjadi mustahik. Dicoret namanya dari daftar penerima zakat karena sudah tidak fakir miskin lagi tahun depan. Setelah dikasih dia beras 500 kilo misalnya, 300 kilo, itu beras dia jadikan modal usaha. Lepas Lebaran dia jualan sabu-sabu, sarapan bubur. Ya. Sabu-sabu itu sarapan bubur, Pak. Ya, sabu sarapan bubur. Akhirnya apa yang terjadi? Lebaran haji, jadilah dia tukang bubur naik haji. Itu. Insya Allah, alhamdulillah kalau seperti itu. Akhirnya apa? Tahun depan dia sudah dicoret dari daftar mustahik penerima zakat. Dia sudah nggak fakir miskin. Cuma kita itu memang orang Indonesia mental orang miskin gitu. Pas COVID itu banyak orang, ada bantuan ini. Semua minta bantuan COVID. Begitu disampaikan, yang mau dapat bantuan nanti rumahnya distempel. Ini orang miskin penerima bantuan. Oh nggak ada mau. Malu-malu juga mereka. Pagi-pagi, Pak. Perhatikan kalau pagi-pagi itu ibu-ibu ngantri di BRI di mana itu. Itu bantuan bansos itu, dana COVID gitu. Cuma yang heran kadang-kadang ibu-ibu itu pakai motor NMAX juga. Motor NMAX dikasih bansos COVID gitu. Saya heran juga itu.
Karena kan itu soal apa ya? Mungkin rekomendasi dari lurah dan segala macam yang mungkin dia punya kenalan dan seterusnya. Jadi meskipun tidak miskin orangnya tapi miskin imannya. Kayak gitu. Karena mental kita itu mental selalu mau disebut miskin kalau ada bantuan gitu. Jamaah rahimakumullah. Nah itu jadi diperkaya mereka fakir miskin. Tidak masalah orang miskin itu dikasih dia banyak-banyak beras, habiskan itu untuk mereka. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, dan batas penyalurannya zakat fitrah itu adalah sampai sebelum khatib menyampaikan khutbah hari rayanya. Kalau lewat dari itu maka sudah tidak terhitung sebagai zakat fitrah. Bagaimana kalau ada orang lupa? Ya, ada pernah yang bertanya ke saya, Ustaz, lupa? Loh, kok bisa-bisanya lupa itu? Tapi bisa saja sih, meskipun peluangnya kecil menurut saya. Tapi bisa saja ada orang lupa, kok bisa lupa? Ya, belanja di mall nggak lupa itu, belanja baju lebaran nggak lupa, itu zakat fitrah kok bisa lupa itu? Tapi bisa saja ada orang yang mungkin lupa, mungkin bukan yang bayar lupa, tapi yang salurkan itu lupa. Nah, ada kejadian seperti itu. Ada lembaga swasta penyalur zakat itu tanya saya, Ustaz kami lupa bagikan. Karena kami sangka itu cuma sedekah biasa. Ternyata itu zakat fitrah, ternyata zakat mal katanya. Itu gimana? Saya bilang ya begitu Anda ingat langsung bagikan. Ya karena Nabi SAW menerangkan dalam hadis bahwa bukanlah kesalahan dari umatku dalam 3 perkara. Khilaf, nasya, aw ma yakrahuhu. Karena khilaf, karena lupa atau sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Jadi karena lupa maka kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ingat langsung tunaikan. Oh saya ingat ini zakat fitrahnya orang, langsung bagikan. Gitu. Langsung bagikan. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah ini akan kita bahas. Penerima zakat atau mustahik